Ketika engkau merasa tujuanmu tak kunjung sampai, maka istirahatlah sejenak, bukan untuk berhenti, tapi untuk mengatur strategi agar engkau bisa sampai jauh lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Pekerjaan ibu rumah tangga yang 24 jam seolah tanpa henti membuat kita seakan-akan tidak pernah bisa untuk relaksasi. Tapi jangan pernah menyesali diri karena posisi kita saat ini masih banyak yang berdoa untuk mencapainya. Jadi tetap bersyukur, tetap berpelukan, tetap berpegangan tangan. Ya, saling rangkul antara ibu rumah tangga untuk saling support, bukan saling menghakimi. Oke, untuk hari ini Bunda mau ngebahas tentang budgeting gaji harian. Ya, mengatur keuangan itu bukan perkara yang mudah loh, karena kita harus terlebih dahulu mengenal kepribadian kita, mengenal support system, dan juga kondisi di masing-masing setiap keluarga. Ingat ya, di setiap perjalanan rumah tangga ada yang mulainya dari nol, ada yang mulai dari minus. Jadi jangan pernah samakan kondisi kamu dan dia karena kamu dan dia memiliki lorong ujian yang berbeda-beda. Yang satu harus kamu ingat adalah bahwa Allah tidak mungkin gak adil. Jangan pernah menganggap cuma kamu aja nih yang punya beban berat. Mungkin aja teman sebelah kita nih punya beban jauh lebih berat, cuma hanya diam dan berdoa. Oke, boleh gak sih Bun Ai kalau kita sekedar sharing sama teman, silahkan, tapi jangan pernah kamu sharing di orang yang salah. Ujung-ujungnya bukan keuangan kamu semakin membaik, malah memberikan jalan keluar, tapi seperti di lorong jurang. Nah, jadi untuk hari ini Bun Ai mau ngebahas teman-teman yang merasa gajinya bulanan tapi nggak punya tabungan, yang gajinya harian tapi senantiasa kebablasan, atau bahkan kebalikannya, gaji bulanan selalu kebablasan, gaji harian dapat uang setiap hari tapi kok nggak bisa nabung ya. Semangat kita keluar dari terbelenggunya keinginan sehingga nggak bisa nabung. Oke, langsung kita kenalan yuk sama si gaji harian. Gaji harian ini memiliki potensi lebih tinggi dibanding gaji bulanan atau mingguan, karena satu hari istirahat kamu sama aja nggak ada pemasukan. Tapi gaji harian ini juga punya kelebihan, nanti ya kita bahas. Nah, kesalahan mengatur gaji harian adalah teman-teman itu membagi seluruh pengeluaran menjadi 30 hari. Padahal harus dipahami, ketika libur nggak ada pendapatan, atau kamunya mau masuk tapi tokonya mau libur. Nah, ini juga berabe nih. Berabe bahasa mana tuh ya? Bahasa orang Depok. Artinya berabe tuh kacau, jadi tetap aja kamu nggak bisa dapat pemasukan. Nah, yang harus dipahami oleh gaji harian adalah harus memiliki standar pengeluaran yang tetap, mengetahui kebutuhannya di setiap bulan. Hal ini agar tidak berfoya-foya saat ngerasa pendapatannya besar atau merasa gundah gulana di saat pendapatannya kecil. Yang wajib kamu ketahui adalah mencatat seluruh pengeluaran, sehingga dalam arus kas meskipun pendapatan kamu nggak tetap tapi pengeluaran kamu tetap. Jangan sampai dua variabel ini dua-duanya nggak tetap, bakal susah banget kamu ngelacaknya nih. Nah, yang kedua adalah berusaha menabung di awal. Yang ketiga, usahakan tabungan 3 bulan ke depan menjadi gaji bulanan, dan itu dilakukan secara terus-menerus sehingga kamu bisa memiliki gaji bulanan juga. Yang terpenting, kamu harus memiliki BPJS. Takut ya nih, ketika kamu sakit nggak ada pemasukan, nah itu bakalan kacau 2 kali. Jadi untuk gaji harian, tabungan yang wajib dimiliki adalah tabungan kesehatan, liburan, THR, karena jarang ya gaji harian tuh punya THR, terus juga pajak tahunan. Gaji harian, hindari nih rasa-rasa kamu ngerasa nggak apa-apa deh, besok juga gajian lagi, hari ini boros dulu deh nggak apa-apa, nanti juga dapat lagi. Karena dapat gaji semakin sering, maka tingkat resiko untuk nggak dapat gaji pun juga semakin tinggi. Jadi kita harus berpikir kalau besok sehat bisa gajian, kalau nggak gimana. Nah, jadi kamu harus nabung di awal, lebih punya effort atau dahsyat. Atau bisa juga kamu pakai metode ini, membagi menjadi per kelompok. Jadi diusahakan 10 hari pertama kerja, selain kebutuhan inti, kamu benar-benar fokus menahan jajan untuk menabung sebagai
Dana yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan wajib kamu. Jadi itu ya, selain nanti kamu ambil untuk kebutuhan pokok aja, nah kebutuhan yang wajib kamu sisakan di 10 hari pertama. Lanjut di 10 hari berikutnya, kamu itu berfokus untuk dana modal dan usaha. Jadi kalau misalnya kamu belum punya dana darurat nih, boleh dipakai dana darurat dulu. Tapi kalau punya hutang ya udah 10 hari kedua alias hari ke-11 sampai ke-20 itu dipakai untuk menabung sebagai pelunasan hutang. Dan sisa 10 harinya lagi usahakan dikumpulkan untuk tabungan yang bersifat wajib dan juga keinginan. Tabungan wajib silakan disesuaikan dengan masing-masing. Saran dari Bun Ai cuma satu, sebagai pemula jangan banyak-banyak bikin sinking fund ya. Yang penting sampai target. Dan yang paling penting nih adalah apapun sumber income kamu dijaga karena bersyukur masih memiliki sumber income. Nah teman-teman yang bergaji bulanan tapi sering kebablasan karena keinginan-keinginan receh, jangan berpatokan pada satu metode. Langsung rubah, oke, aku gaji bulanan dibagi-bagi seluruh anggaran, ternyata masih kebablasan. Dicoba untuk gajinya dibagi-bagi seolah per minggu. Kalau masih ngerasa kebablasan juga, boleh nih pakai cara seperti ini, dibagi 3 kelompok. Nah, bagi 3 kelompoknya pastinya udah dikurangi sama kewajiban dulu ya. Karena kalau kewajiban adalah yang mengikat pengeluaran kamu. Sehingga misalnya gaji kamu bisa terdengar besar, tapi kalau kewajiban kamu juga besar, ya mau gak mau kamu harus jujur, pendapatan kamu gak sebesar gaji yang ditransfer. Contoh aja nih, gaji kamu 15 juta, ternyata kewajiban kamu mencapai 8-10 juta. Ya udah jujur bahwa pendapatan kamu hanya 5 juta per bulan yang bisa dikelola untuk pemenuhan kebutuhan. Meskipun yang kamu cicil adalah aset, yang kamu cicil adalah aset yang produktif, itu kalau Bun Ai rasa jangan dihitung dulu sebelum semuanya lunas. Oke teman-teman, sampai menit ini Bun Ai mengucapkan terima kasih untuk yang senantiasa mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe, terima kasih ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlimpah-limpah. Dan kamu yang baru ngeklik video ini, ayo langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Oke, lanjut aja nih. Jadi dalam mengatur keuangan, yang pertama harus kita ketahui adalah kepribadian kita dulu. Cocoknya aku pakai metode apa ya? Apakah Kekeibo atau metode di ATM? Misalnya bagi sebagian orang yang nggak sanggup pegang uang banyak, ya udah taruh aja di ATM dan kamu ambil seperlunya kalau pas kamu butuhin. Nah, metode ini cocok nih bagi teman-teman yang berkepribadian melankolis. Nah, yang ketiga, kamu juga harus mengetahui secara detail kira-kira lorong boros kamu tuh yang mana nih, sehingga bisa memperbaiki. Jangan sampai nih kamu ngerasa boros, kamu ngerasa uangnya habis, ngerasa nggak bisa nabung, tapi pas ditanya, kira-kira nggak bisa nabung kenapa? Kenapa ya? Aku juga nggak tahu sih, pokoknya intinya nggak bisa nabung aja. Nah, biasanya orang malas mencatat itu ada 2 hal. Yang pertama memang tidak menjadi prioritas, yang kedua enggan mengakui kesalahan. Maksudnya gimana Bun Ai? Iya, jadi kalau menurut Bun Ai di dunia ini seluruhnya akan sibuk, tapi yang menjadi prioritas itu biasanya kita akan dahulukan. Sesibuk apapun kita akan dahulukan kalau yang namanya prioritas gitu ya. Nah, kalau nggak jadi prioritas dalam mencatat, nggak jadi prioritas untuk belajar budgeting, itu biasanya nggak bakal nyatet teman-teman. Dan yang kedua, nggak mau ngakuin kesalahan, takut ketahuan. Anaknya jajan ciki 5.000, ibunya bakso 12.000, kalau dicatat kan ketahuan ya. Wow, ternyata yang boros adalah aku sebagai Marimar, bukan Dulce Maria. Jadi itu harus diketahui teman-teman. Tapi tahan jadi kamu untuk berkomentar, memberikan pengakuan. Aku Bun Ai, aku. Jangan ya, silakan mengakui kesalahan diri sendiri. Apa sih yang bikin males nyatet? Sebenarnya kan simpel banget ya, cuma butuh buku, cuma butuh pulpen, udah tinggal dicatat-catat aja. Nggak perlu energi yang dahsyat. Terus kalau misalnya pas nyatet lupa Bun Ai, gimana? Tulis teman-teman, lupa. Jadi nanti dalam 1 bulan kamu lihat komponen lupa kamu sampai berapa sih? Apakah sampai 500.000? Wow, lumayan banget kan? Bayangin, 500.000 uang keluar kamu lupain kemana perginya. Kalau aja kamu ingat, bisa kan dialokasikan
Untuk liburan, belibet di akhir bulan biasa itu mah ya, udah deg-degan gitu menuju tanggal 25 ya kan. Untuk liburan bersama keluarga, untuk membayar hutang, bayangin loh, kalau komponen lupanya bisa sampai 200-300 ribu, itu kan lumayan. Nah, mencatat itu juga memberikan shock mental buat kamu, sehingga kamu tahu secara real uang kamu kemana aja. Secara real uang kamu sisa berapa yang bisa kamu belanjain, yang bisa kamu pakai shopping. Sehingga kamu tuh nggak kayak mencelak-mencelok, ujung-ujung ambillah uang yang ada. Nanti bakalan keder kalau pas dibutuhin banget. Jadi itu ya teman-teman. Nah, metode gaji harian kalau emang buat teman-teman yang ngerasa gaji bulanannya sering kebablasan, ayo langsung rubah metodenya. Kalau udah tahu jalan di situ ya, terdapat banyak jebakan dan ranjau, jangan pakai cara yang sama. Karena cara yang Bun Ai tempuh dengan cara yang teman-teman tempuh itu bisa aja berbeda karena kita memiliki kekuatan dan support system yang masing-masing pastinya berbeda. Jadi teman-teman masih ada yang suka kebablasan sampai akhir bulan, langsung rubah metodenya, belajar lagi untuk budgeting karena mengatur uang gak ada ilmu pasti kapan ujiannya dan kapan berakhir ya. Oke, untuk teman-teman yang mau investasi juga harus memahami terlebih dahulu. Jadi Bunda kalau selalu ditanya investasi apa sih yang terbaik untuk para ibu rumah tangga, adalah investasi yang dipahami segala keuntungan dan juga resikonya. Jangan sampai karena terburu-buru ingin investasi tidak mempelajari resikonya. Karena nanti kalau resiko itu terjadi, kita loh yang nangis sendiri. Teman-teman sih ya sekedar menyemangati. Tapi ya paling sehari 2 hari selanjutnya kita akan menyesali diri ini karena investasi di tempat yang salah. Oke teman-teman, itu aja yang bisa Bunda sharing untuk hari ini. Sampai jumpa lagi ya di video-video Bunda selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.